pagi. Selamat pagi, Pak. Apakah adik-adik sudah siap untuk kita belajar di pagi ini? Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, maka adik-adik tenang untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita maju ke materi yang akan kita belajar hari ini, saya cek nama-nama dulu. Itu kelas ada? Tidak ada, Pak. Ya. Apakah semua hadir? Atau ada yang tidak hadir? Ada beberapa yang tidak hadir, Pak. Ya, alasannya karena sakit atau apa? Ketua kelas alasannya sakit. Ya. Yang lain? Ada 2 orang yang tidak memiliki alasan atau informasi, Pak. Ya. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita minggu lalu, saya pesan bahwa nanti hari ini kita kuis sebelum kita maju ke materi berikut ya. Ya, Pak. Jadi adik-adik tolong siapkan buku baru dan pulpen Sudah, Pak. untuk kita kuis. Sudah. Jadi soal yang pertama sudah? Sudah, Pak. Ya, soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang tumbuhan paku? Sudah? Belum. Ya. Sudah, Pak. Ya. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri tumbuhan paku. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya. Nomor 3, apa yang Anda ketahui tentang metagenesis pada tumbuhan paku? Sudah, Pak. Ya. Jadi kalau sudah, nanti setelah pelajaran kita berakhir baru nanti kumpul ya. Baik, Pak. Ya. Jadi ini hari kita lanjut materi kita, khususnya tentang tumbuhan paku ya. Baik, Pak. Ya. Jadi materi kita hari ini ya. Jadi yang pertama indikatornya, yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan paku atau pteridophyta. Yang kedua menjelaskan dasar pengelompokan tumbuhan paku. Yang ketiga membedakan berbagai jenis tumbuhan paku berdasarkan ciri morfologinya. Yang keempat menjelaskan cara perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Yang kelima menjelaskan metagenesis pada tumbuhan paku. Yang keenam menyajikan data contoh peran tumbuhan paku bagi kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama untuk mendeskripsikan ciri-ciri tumbuhan paku, yang kedua untuk menjelaskan dasar pengelompokan tumbuhan paku, yang ketiga untuk membedakan tumbuhan paku berdasarkan ciri morfologinya, yang keempat untuk mengetahui cara perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan paku, yang kelima untuk menjelaskan metagenesis pada tumbuhan paku, yang keenam dapat menyajikan data contoh peran tumbuhan paku bagi kehidupan. Jadi yang pertama kita lebih tahu tentang pengertian dari tumbuhan paku ya. Iya, Pak. Nah, tumbuhan paku merupakan golongan tumbuhan yang berkurmus. Berkurmus dalam hal ini memiliki akar, Batang dan daun. ya, tepuk tangan. Ya, Pak. Terus ciri yang kedua yaitu pada tumbuhan paku itu berakar serabut atau berakar tunggang. Berakar serabut. Ya, berakar serabut. Terus yang ketiga itu ada yang disebut dengan circinatus ya. Circinatus atau biasanya pada daun muda itu kelihatannya menggulung. Terus yang keempat itu pada tumbuhan paku itu memiliki 2 alat pengangkut. 2 alat pengangkut yaitu atau pembuluh. 2 alat pengangkut atau disebut dengan pembuluh. Nah, alat pengangkut atau pembuluh itu disebut dengan tracheophyta dalam bahasa Latin, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan tracheophyta. Nah,
Pembuluh ini ada dua macam, yaitu pembuluh tapis yang disusun dengan fluem dan pembuluh kayu yang disusun dengan silem. Silem. Ya. Jadi kedua pembuluh ini memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Nah, kalau untuk pembuluh tapis atau fluem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini tumbuhan paku. Terus untuk pembuluh kayu atau disebut dengan silem ini, dia berfungsi untuk mengangkut hasil unsur hara di dalam tanah yang diserap oleh akar untuk dialirkan ke seluruh tumbuhan dari akar sampai ke daun. Jadi ada berapa ciri? Ada 4 ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan paku. Nah, teman-teman nanti sebentar Pak kasih tunjuk ini yang disebut dengan tumbuhan paku dan ini yang disebut dengan akar, batang, dan daun. Baik, Pak. Ya. Terus ada satu ciri, yaitu untuk tumbuhan paku, khususnya untuk tumbuhan paku itu biasa kita temukan atau biasa kita jumpai pada tanah-tanah yang lembab atau tempat-tempat yang lembab. Jadi habitatnya yaitu tumbuhan paku biasa tumbuh atau hidup pada tempat-tempat yang lembab. Jadi biasanya tumbuhan paku itu kita biasa jumpai atau temukan pada tempat-tempat yang lembab. Di sini siapa yang pernah ke Eluan? Saya, Pak. Ya. Di sana pasti adik-adik temukan berbagai macam tumbuhan paku. Tetapi di sana yang paling dominan di sana yang saya lihat itu tumbuhan paku sejati. Ya. Ya, Pak. Selain kita temukan pada tempat-tempat yang lembab, kita biasanya temukan di tepi pantai, yang biasanya di lereng gunung. Terus ada satu ciri lagi, yaitu dia hidupnya secara epifit. Nah, epifit yang dimaksud itu biasanya ada tumbuhan paku tertentu yang menempel pada tumbuhan-tumbuhan yang lain, seperti anggrek, seperti tanduk rusa, Pak. sarang burung, dan lain sebagainya. Ya. Sekarang kita masuk pada perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini bereproduksi atau berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kalau secara aseksual, tumbuhan paku menghasilkan spora, yakni spora yang dihasilkan dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas yang terdapat pada tulang daun yang mengandung spora. Sedangkan pembentukan generatif atau perkawinan atau perkembangbiakan secara generatif atau seksual menghasilkan dua alat kelamin, yakni alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ya, atau disebut dengan alat kelamin jantan yang disebut dengan anteredium dan alat kelamin betina yang disebut dengan archegonium. Ya, archegonium. Ya, jadi kedua alat kelamin tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Sedangkan kita masuk pada metagenesis. Nah, metagenesis adalah pergiliran keturunan dari gametofit ke sporofit. Ya, sporofit. Jadi metagenesis merupakan pergiliran keturunan pada tumbuhan paku dari gametofit ke sporofit atau sebaliknya dari sporofit ke gametofit. Ya, coba adik-adik perhatikan metagenesis pada tumbuhan paku. Mana, Pak? Semua perhatikan ya. Ya, semua perhatikan untuk kita tahu, karena tujuan dari kita belajar yaitu kita ingin untuk tahu, mengetahui. Ya, untuk mengetahui ya. Ya, Pak. Jadi adik-adik coba semua perhatikan metagenesis Pteridophyta pada tumbuhan paku atau metagenesis pada tumbuhan paku. Ya. Yang pertama itu adalah spora. Jadi spora itu dia semacam biji, jadi dia berfungsi untuk berkembang biak. Kemudian spora pada tumbuhan paku itu jatuh pada tempat yang lembab, yang tadi Pak katakan bahwa tumbuhan paku itu kita biasa temukan pada tempat-tempat yang lembab. Jadi coba adik-adik perhatikan spora ini ketika jatuh pada
tempat yang lembab, maka akan mengalami yang namanya protalus atau protalium. Protalus atau protalium. Kemudian protalus atau protalium ini menghasilkan dua alat kelamin, yakni alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. alat kelamin betina, atau disebut dengan antheridium dan archegonium. Archegonium. Ya, archegonium. Kemudian archegonium atau alat kelamin betina menghasilkan yang namanya sel telur atau sel ovum. Sel ovum. Ya. Sedangkan alat kelamin jantan atau antheridium menghasilkan yang namanya sperma. Sel Kemudian, sperma. Ya, sel sperma ya. Ya Pak. Kemudian archegonium pada sel kelamin jantan menghasilkan sel telur dan alat kelamin jantan menghasilkan sperma. Kemudian sel sperma ini dibuahi oleh sel apa? Sel telur dibuahi oleh sel sperma ya. Sel sperma Pak. Jadi kedua sel ini akan bertemu, maka terjadilah yang namanya Zigot. zigot atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur, atau sel telur ini dibuahi oleh sel sperma, maka terjadi yang disebut dengan zigot. Kemudian zigot ini akan menghasilkan yang namanya sporofit. Akan menghasilkan yang namanya tumbuhan paku. Tumbuhan paku sejati. Kemudian tumbuhan paku ini menghasilkan yang namanya sporagium. Nah, sporagium ini yang disebut dengan kantong spora. Orang biasa katakan bahwa sporagium itu adalah kantong spora. Kantong spora Pak. Ya, jadi kantong spora ini menghasilkan yang namanya spora, dan spora ini akan kembali ke atas. Jadi siklusnya seperti ini adik-adik. Iya Pak. Kemudian spora ini mengalami pembelahan sel secara mitosis, maka spora ini kromosomnya adalah haploid. Terus protalus atau protalium ini juga mengalami pembelahan sel secara mitosis, maka kromosomnya adalah haploid juga. Kemudian antheridium dan archegonium juga mengalami pembelahan secara mitosis, maka kromosomnya adalah haploid. Tapi ketika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau antheridium dan archegonium bertemu dalam hal ini akan bertemu dan menghasilkan yang namanya zigot, maka kromosomnya adalah berhubungan. Jadi pembelahan bukan lagi secara mitosis tetapi meiosis. Jadi kromosom pada zigot berarti bukan haploid lagi tetapi diploid. Sedangkan tumbuhan paku juga sama seperti zigot. Tumbuhan paku atau sporofit ini juga diploid atau 2N. Sedangkan sporagium juga 2N atau diploid. Sedangkan spora dia kembali seperti yang tadi, spora yang pertama, yaitu dia mengalami pembelahan secara mitosis, yakni kromosomnya adalah haploid. Ya. Jadi penjelasannya seperti ini. Kemudian sekarang kita masuk pada klasifikasi atau pengelompokan Pak. Atau klasifikasi atau pembagian. Jadi klasifikasi ini menurut para ahli mereka membagi. Nah, para ahli yang dimaksud adalah ilmuwan atau ilmuwan yang dari Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini yang membagi atau mengklasifikasi dunia tumbuhan dan dunia hewan ya. Ya Pak. Jadi ahli ini dia membagi klasifikasi atau mengklasifikasikan tumbuhan paku berdasarkan sporagium atau spora yang dihasilkan pada tumbuhan paku dan morfologi atau struktur luar pada tumbuhan Pak. Jadi berdasarkan spora, tumbuhan paku ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu paku homospora. Yang kedua itu paku heterospora. Yang ketiga itu paku peralihan. Terus berdasarkan morfologi atau struktur luar pada tumbuhan paku ini, tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 4 bagian ya adik-adik. Ya Pak. Yang pertama itu tumbuhan paku purba atau psilopsida. Yang kedua paku kawat atau lycopsida. Yang ketiga paku ekor kuda atau sphenopsida. Yang keempat adalah paku sejati ya. Jadi adik-adik semua perhatikan Ya Karena Pak. minggu lalu saya sudah pesan bahwa nanti saya akan berusaha untuk mencari tumbuhan paku untuk adik-adik melihat. Oh ya, untuk saya kasih tunjuk yang namanya akar serabut yang seperti apa, terus rizoma seperti apa, terus daun besar yang seperti apa, daun kecil seperti apa, terus circinatus seperti apa. Nah adik-adik semua perhatikan ya. Ya Pak. Kita mulai dari struktur luarnya atau morfologinya. Jadi
yang tadi saya jelaskan bahwa akar serabut itu akar pada tumbuhan paku itu memiliki akar serabut atau akar tunggang. Akar serabut. Ya. Jadi akar serabut yang dimaksud adalah, coba adik-adik perhatikan. Ini adalah Yang mana, Pak? akar serabut. Ini akar serabut pada tumbuhan paku. Jadi disebut akar serabut karena tidak memiliki akar lembaga. Kalau untuk akar lembaga itu dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi seperti mangga, ansono, mahoni, jati dan sebagainya. Kemudian coba adik-adik perhatikan, inilah yang disebut dengan rizoma, batang pada Yang tumbuhan mana, paku. Pak? Yang ini, adik-adik perhatikan ya. Ini Iya, yang Pak. disebut dengan rizoma pada tumbuhan paku. Jadi batang pada tumbuhan paku itu bukan berbentuk seperti tumbuh-tumbuhan yang lain atau seperti tumbuhan tingkat tinggi, tetapi batangnya biasa menjalap ke tanah. Jadi tujuan dari menjalap ke tanah adalah untuk membentuk akar-akar serabut pada tumbuhan paku. Nah, ini adalah batang pada tumbuhan Paku, Pak. Jadi berbentuk rizoma. Nah, tumbuhan lain yang berbentuk rizoma itu seperti kunyit, jahe, lengkuas dan sebagainya. Biasa kita bukan bilang isi, tapi itu berbentuk rizoma. Ya, ini adalah tangkai daun. Ini adalah tangkai daun. Ini ya, adik-adik. Ya, Pak. Ini adalah tangkai daun. Terus ini adalah daun. Jadi minggu lalu saya katakan bahwa ada daun besar atau makrofil, sedangkan ada daun kecil atau mikrofil, dan ada yang disebut dengan circinatus. Adik-adik, ada yang sudah lupa materi minggu lalu? Atau Tidak, masih ingat. Ya, masih ingat. Terima kasih. Jadi adik-adik, minggu lalu saya katakan bahwa ada yang namanya daun besar, ada yang namanya daun kecil, dan ada yang disebut dengan circinatus. Circinatus, Pak. Ya. Jadi ini ada 3 daun ya. Ini Ya. ada 3 daun. Jadi inilah yang disebut dengan daun kecil atau Daun disebut kecil. dengan mikrofil. Mikrofil. Sedangkan ini yang disebut dengan makrofil. Sedangkan inilah yang disebut dengan circinatus ya. Ya, Pak. Jadi pada daun kecil ini terdapat di bawah daun ini, coba adik-adik perhatikan ya. Ya, Pak. Di bawah daun ini, yang ini terdapat yang namanya surus. Surus, Terdapat Pak. yang namanya surus. Sedangkan yang ini terdapat 2 bagian daun, yaitu sporofil dan tetrofil. Tetrofil, Pak. Ini sporofil ini berfungsi untuk berfotosintesis karena pada tetrofil itu terdapat yang namanya zat hijau daun atau disebut dengan klorofil. Nah, fungsi dari klorofil itu untuk melakukan proses Fotosintesis. fotosintesis. Jadi, sedangkan ya ini yang menunjukkan bahwa ciri khas pada tumbuhan paku adalah ini. Adik-adik perhatikan ya. Yang mana, Pak? Minta maaf karena ini sudah layu karena saya tadi pagi yang ambil. Jadi ini sudah layu. Jadi adik-adik perhatikan pada daun muda pada tumbuhan paku terdapat bagian daun tertentu atau bagian daun muda pada tumbuhan paku yang menggulung. Nah, ini daun tersebut yang mencirikan atau menunjukkan bahwa tumbuhan paku memiliki ciri khas. Nah, ciri khas yang dimaksud adalah ini yang disebut dengan circinatus. Circinatus pada tumbuhan paku. Jadi ini adalah pembentukan daun baru. Yang mana, Coba Pak? adik-adik perhatikan, ini menggulung ya. Coba adik-adik perhatikan, ini menggulung. Baik, Pak. Menggulung. Ini yang pembentukan circinatus yang pertama. Terus ini di bagian pucuk daun yang paling muda itu menggulung. Nah, menggulung itu yang disebut dengan circinatus atau yang menunjukkan ciri khas atau ciri khusus pada tumbuhan paku. Disebut ciri khas atau ciri khusus karena pasti tidak dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang lain. Yang lain yang dimaksud adalah seperti tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan rendah yang lainnya seperti tumbuhan lumut, baik itu lumut daun dan yang lain sebagainya. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Ya. Sekarang kita masuk pada peranan atau fungsi. Ya, jadi daun atau tumbuhan paku atau Pteridophyta itu memiliki banyak fungsi juga ya adik-adik. Iya, Pak. Jadi fungsi yang pertama itu pasti digunakan sebagai tanaman hias. Iya. Sebagai tanaman hias seperti tanduk rusa. Terus apa lagi? Paku sarang burung, terus suplir. Kemudian ada juga tumbuhan paku tertentu yang digunakan sebagai obat-obatan. Misalnya Aspidium sp, Lycopodium clavatum. Terus yang ketiga itu sebagai sayur-sayuran seperti semanggi, Marsilea crenata dan
Preterdium aguadium. Terus yang keempat, pasti digunakan sebagai pupuk hijau. Nah, pupuk hijau yang dimaksud adalah pasti digunakan pada orang-orang pertanian. Pertanian, Pak. Pertanian. Terus yang kelima itu pasti digunakan sebagai bahan pembuatan karangan bunga. Karangan seperti bunga. Lycopodium cernum. Ya. Jadi penjelasan kita sampai di sini. Apakah ada adik-adik yang tidak mengerti? Silakan bertanya. Saya, Pak. Ya, silakan adik. Nama siapa? Markus, Pak. Ya, tepuk tangan. Ya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya, pertanyaannya menuju kita di tumbuhan, Pak. Ya, silakan adik. Ini yang saya mau tanyakan itu, Pak. Kenapa tumbuhan yang tadi Pak bawa atau Pak paparkan di depan ini, Pak, di situ ada yang masih membuat saya bingung, tapi itu Ya, silakan. dalam hal sepele saja, Pak. Ya. Contoh begini, Ya, Pak. ya, ya. Yang saya lihat ini, Pak, ini kan dia daunnya lebih panjang dari yang ini, Pak. Ya, ya. Ya. Habis yang saya lihat kedua itu yang ini mungkin dia pertama dia tumbuh duluan. Habis itu baru yang ini. Ya. Habis tadi di penjelasannya itu Pak mengatakan bahwa ini yang terjadilah daun besar, sedangkan yang ini yang daun kecil. Ya. Jadi itu yang masih membuat saya agak sedikit bingung di situ, Pak. Kenapa harus dikatakan tumbuh batang yang tumbuh bukan batang tapi ini apa, Pak? Daun. Daun yang kedua, yang tumbuh kedua itu dikatakan bahwa dia itu ini apa, Pak? Dia itu yang dikatakan daun panjang, sedangkan yang Daun besar. ya. Ya. Sedangkan yang tumbuh duluan dikatakan daun kecil, Pak. Ya, daun kecil. Terima Ya. kasih. Luar biasa, pertanyaannya yang sangat luar biasa. Baik, Pak. Ya, semangat ya. Ya, Pak. Jadi ada lagi yang bertanya? Tidak ada, Pak. Ya. Jadi terima kasih karena adik Markus sudah bertanya tentang apa yang saya jelaskan tadi. Jadi sekarang adik Markus perhatikan di depannya untuk Ya, saya Pak. jelaskan. Nah, ini kita mulai dari struktur yang pertama atau struktur morfologi yang pertama itu akar. Akar, Pak. Ini adalah akar serabutnya. Terus ini yang memanjang Batang, ini Pak. datar, ini yang disebut dengan batang atau yang berbentuk rizoma. Ini adalah tangkainya. Terus ini yang disebut dengan daun pertama atau disebut dengan mikrofil. Sedangkan daun yang terdapat di tengah antara Circinatus dengan daun kecil disebut dengan daun besar. Jadi penjelasan minggu lalu bahwa biasanya daun kecil terdapat pada kedua dari pertama dari tumbuhan paku. daun besar atau disebut dengan makrofil ya. Ya, Pak. Jadi karena yang tadi pertanyaannya bahwa coba adik Markus coba ulang pertanyaannya. Tadi pertanyaannya begini, Pak. Ya. Kenapa ini yang di bagian sini Ya, dia kan ya. yang tumbuh duluan, Pak. Ya. Habis kenapa dia dikatakan daun kecil, sedangkan yang tumbuh kedua itu dia tumbuh sesudah ini, Ya. sesudah ini tangkai pertama. Ya. Dan kenapa dia harus dikatakan bahwa Daun kecil dan daun besar. daun besar? Ya. Jadi Apa yang membedakan sehingga dikatakan daun Jadi, besar dan daun kecil, ya, Pak? Mantap. Luar biasa ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi ini karena semakin hari dia semakin tua. Jadi klorofil pada daun kecil ini semakin berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya, berkurang. Jadi karena berkurang maka dikatakan daun kecil atau daun besar pasti dikatakan daun kecil atau disebut dengan mikrofil. Dan biasanya pada mikrofil atau daun kecil ini terdapat yang namanya sorus. Ini di bagian permukaan bawah daun ini. Yang mana, Pak? Sorus. Ya, di sini. Terlalu jauh, Pak, jadi saya sudah lihat. Ini biasa terdapat yang namanya sorus. Iya, Pak. Ya, sorus. Sedangkan karena ini masih muda dan memanjang, berarti warnanya sangat hijau. Nah, dia sangat hijau karena banyak mengandung yang namanya klorofil. Nah, fungsi dari klorofil itu untuk melakukan proses Fotosintesis. fotosintesis. Nah, terus secara anatomi
pada daun ini terdapat yang namanya tropofil. Nah, tropofil itu saat hijau pada daun tumbuhan paku untuk melakukan yang namanya Fotosintesis. Karena pada tropofil ini, pada daun hijau ini banyak terdapat yang namanya klorofil. Nah, fungsi dari klorofil itu untuk melakukan proses Fotosintesis. Terus pada ini daun pertama, ini daun kedua, terus ini daun ketiga. Nah, ini daun ketiga berarti daun muda ya. Iya Pak. Daun muda. Nah, ini yang mencirikan bahwa tumbuhan paku memiliki ciri khusus atau ciri khas, yakni yang disebut dengan Circinatus. Terus ini lagi, coba adik-adik perhatikan ya. Ini daun keempat. Kalau kita hitung dari daun pertama, daun kedua, daun ketiga, dan daun keempat, ini daun muda yang paling muda sekali membentuk yang namanya Circinatus. Pak. Coba adik-adik perhatikan, ini seperti menggulung ya. Iya. Coba adik-adik perhatikan, ini sepertinya menggulung. Nah, ini yang mencirikan bahwa tumbuhan paku itu memiliki ciri khas yakni disebut dengan Circinatus. Ya, mengerti? Mengerti Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada sanggahan, kritikan, masukan? Silakan. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Di sini saya mau tanya lagi Pak. Silakan adik. Berarti daun yang sudah tua walaupun daunnya besar itu berarti dia dikatakan bahwa itu daun kecil Pak. Menurut yang tadi Pak jelaskan, karena tadi Pak jelaskan bahwa kalau sudah tua itu fotosintesisnya semakin berkurang. Sedangkan yang masih muda itu fotosintesisnya bertambah atau masih besar. Ya. Berarti contoh saja Pak, berarti yang di bagian ketiga itu kalau sudah tumbuh berarti yang bagian kedua itu akan menjadi ini bagian pertama. Terus bagian pertama pasti sudah mati. Ya, dia akan berpindah-pindah begitu Pak atau ke mana Pak? Ya. Sudah Pak. Jadi ini seperti daunnya seperti berbaris ya. Ya. Ini adalah daun pertama, ini adalah daun kedua, dan ini adalah daun ketiga, dan ini yang nanti menggantikan daun ketiga ini. Jadi sepertinya berbaris lah begitu. Jadi ketika ini semakin tua, berarti klorofil pada daun ini berarti dia warnanya semakin tua, berarti klorofil pada daun ini semakin berkurang atau bertambah? Pasti berkurang. Nah, kemudian karena semakin berkurang, berarti daunnya semakin menipis dan semakin kecil. Terus ini karena klorofil pada daunnya semakin bertambah karena banyak klorofil yang terkandung pada kloroplas, berarti daunnya semakin memanjang dan semakin besar klorofilnya. Ketika ini yang daun pertama ini semakin tua, berarti yang digantikan pada yang menggantikan daun pertama adalah ini. Daun kedua Pak. Daun kedua atau daun besar tadi. Kemudian daun pertama ini akan mati digantikan oleh daun kedua dan seterusnya. Ketika daun kedua ini akan mati, berarti digantikan oleh daun ketiga dan seterusnya sampai tumbuhan paku akan mati. Tetapi tumbuhan paku jelas bahwa tidak mati karena digantikan oleh ini. Ini semakin tua berarti digantikan oleh daun kedua. Daun kedua semakin tua dan semakin mati berarti digantikan oleh daun ketiga, empat dan seterusnya. Ya. Penjelasannya seperti ini. Apakah ada sanggahan, kritikan? Tidak ada Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jelas ya adik? Jelas. Ya. Terima kasih karena sudah bertanya. Luar biasa pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi karena waktunya sudah cukup, jadi ada berapa pesan, saya mau pesan beberapa pesan dan kesan yang adik-adik harus tahu ya. Iya Pak. Adik-adik harus tahu untuk tindak lanjuti di hari-hari berikut, yakni pada masa-masa sekarang kita berada pada masa COVID-19.
COVID-19 atau COVID-19. Jadi adik-adik misalnya kemana saja, ke kios, ke kantin, ke pasar, ke gereja, kemana saja, tolong menjaga yang namanya protokol kesehatan atau mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada berapa M? 3M atau 4M? 3M. Ya, 3M. M yang pertama apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Ya. Terus materi kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti adik-adik sampai di rumah jangan bermain, tolong belajar dan pahami baik-baik supaya nanti pertemuan berikut kita akan UTS. Dan UTS ini ada berapa soal yang nanti saya ambil dari, ada sekitar 4 soal ya. Ada 4 soal yang nanti saya ambil dari materi hari ini. Baik Pak. Jadi adik-adik nanti tolong belajar ulang di rumah supaya nanti sampai di UAS atau di UTS ataupun kuis nanti pertemuan berikutnya nanti adik-adik mendapat nilai yang bagus. Karena Baik Pak. Semakin kita belajar berarti ilmunya kita semakin tahu ya. Iya Pak. Ya. Jadi pertemuan kita cukup dan saya minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Oh, karena ketua kelas tidak hadir hari ini, jadi wakilnya. Baik Pak. Ya. Baik, sebelum kita meninggalkan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih adik Andi yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Pak.